Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Aliani dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Winarsari Banjarmasin. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang diampu oleh Bapak Rida Ansari, SHI, MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perjanjian dan klausul atau penerapan klausul arbitrase. Pengertian perjanjian terdapat dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dijelaskan bahwasanya perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan dalam pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, yang mana suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, yang mana satu pihak wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Nah, pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa nomor 30 tahun 1999, yang mana lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul adanya sengketa. Nah, perjanjian arbitrase merupakan satu kontrak baik berupa bagian dari kontrak atau merupakan satu kontrak yang terpisah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwasanya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan yang mana berupa klausul arbitrase yang terancam dalam satu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul adanya sengketa. Yang kedua, sesuatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Nah, sah atau tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1230 dalam kitab BW, yakni yang pertama kesepakatan yang mengikat, yang kedua kecakapan untuk membuat perjanjian, yang ketiga suatu persoalan tertentu, yang keempat adanya sebab yang tidak terlarang perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Artinya, suatu klausul arbitrase dalam satu kontrak atau perjanjian arbitrase itu ditandatangani oleh para pihak atau dimuat dalam surat menyurat, yang mana adanya perjanjian tertulis ini dapat mengikat hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian hanya kepada lembaga arbitrase. Nah, isi perjanjian arbitrase itu mencakup yang mana yang pertama adanya komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melakukan arbitrase, yang kedua ruang lingkup arbitrase, yang ketiga bentuk arbitrase, yang keempat aturan prosedur yang berlaku, yang kelima tempat dan bahasa yang digunakan, yang keenam pilihan hukum substansif atau material yang berlaku, yang ketujuh stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Nah, bentuk klausul arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mana ada dua, yakni klausul yang dibuat sebelum sengketa muncul, yang ketiga perjanjian arbitrase yang dibuat setelah muncul adanya sengketa. Nah, kewenangan selanjutnya mengenai tentang kewenangan arbitrase. Jurisdiksi atau kewenangan hukum adalah isu yang penting di dalam arbitrase. Nah, isu inilah yang pertama-tama akan lembaga arbitrase, mahkamah arbitrase
atau majelis arbitrase atau majelis arbitrase angkat sebelum memeriksa dan memutuskan suatu sengketa. Nah, suatu badan arbitrase yang memutuskan bahwa ia memiliki yurisdiksi akan menentukan kelanjutan dari suatu sengketa. Sebaliknya, ketika badan arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan, ia akan segera menolak untuk memeriksa sengketa. Yurisdiksi atau kewenangan hukum suatu badan arbitrase ini lahir dari adanya instrumen hukum. Yang kedua, adanya kesepakatan para pihak. Nah, adapun kewenangan absolut arbitrase ini masih ditegaskan pada pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagaimana yang tercantum pada pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi, Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase, yang mana dengan demikian Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk meninjau suatu putusan arbitrase secara material. Nah, adapun prinsip umum penyelesaian sengketa melalui arbitrase ada 4, yakni prinsip kompetensi, yang kedua prinsip final dan binding, yang ketiga prinsip pengambilan keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, yang keempat prinsip sidang tertutup untuk umum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang syarat beracara di arbitrase, ya. Syarat arbiter atau pengangkatannya dan syarat arbiter itu apa saja. Nah, syarat-syarat beracara di arbitrase para pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan perkara yang sudah terjadi atau yang akan datang terjadi melalui arbitrase sudah memenuhi syarat. Saat terjadi persengketaan, pemohonan berkewajiban mengirimkan sebuah pemberitahuan kepada termohon. Pemohon berkewajiban mengirim termohon yang bersengketa bahwa syarat arbitrase itu sudah terpenuhi, yang mana pemohonan dapat mengirim pemberitahuan melalui email atau faksimile serta media kirim lainnya. Syarat pemberitahuan setidaknya harus memuat ada 6, yakni adanya nama dan alamat para pihak. Yang kedua, penunjukan kepada klausul atau perjanjian arbitrase yang berlaku. Yang ketiga, perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa. Yang keempat, dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut itu jika ada. Yang kelima, cara penyelesaian yang dikehendaki dan perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter dalam jumlah ganjil. Nah, syarat pengangkatan arbiter. Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang arbiter menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yang mana yang pertama yakni harus cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Yang kelima, harus memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya, paling sedikit 15 tahun, dan ketentuan bahwa hakim, jaksa, panitera atau pejabat peradilan lainnya itu tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Nah, di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menentukan bahwasanya dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter. Nah, arbiter memiliki hak dan kewajiban, yakni diantaranya ia harus independen dan menunjukkan sikap tidak memihak. Terus ia harus terbuka maupun tertutup. Maksudnya, walaupun ia dipilih oleh salah satu pihak yang bersengketa, bukan berarti ia mewakili atau harus membela pihak yang memilihnya. Yang kedua, harus menyampaikan kepada para pihak dan tentunya kepada lembaga
atau institusi di mana ia terdaftar, agar setiap fakta dan keadaan yang memungkinkan akan menimbulkan keraguan atas independensi dan ketidakpihakannya yang mungkin timbul di dalam ucapan maupun pikiran para pihak yang sedang bersengketa. Yang ketiga, terikat untuk menerapkan tata cara secara wajar, yakni menghargai atau menghormati prinsip perlakuan yang tidak memihak dan menghormati hak-hak para pihak yang didengar. Terus yang keempat, menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang kelima, memelihara konfidensialitas para pihak juga telah diterbitkan keputusannya. Yang keenam, selama pemeriksaan ia berhak memperoleh kerjasama yang jujur dan terbuka dari para pihak. Ketujuh, terakhir, ialah ia tidak bisa dituntut karena proses arbitrase atau isi putusannya kecuali terbukti melakukan pelanggaran pidana. Nah, hak ingkar dalam arbiter itu terdapat dalam pasal 23, yakni yang pertama, hak ingkar terdapat terhadap arbiter yang diangkat oleh ketua pengadilan, diajukan kepada pengadilan yang bersangkutan. Terus acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase, pemeriksaan dan pembuktian. Acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase terdapat dalam pasal 27 sampai 28. Pasal 27 menjelaskan bahwasanya semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Saksi dan ahli. Saksi dan ahli ini dijelaskan pada pasal 49 sampai pasal 51. Yang mana pada pasal 49 dijelaskan bahwasanya atas perintah arbiter atau arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli untuk didapatkan keterangan. Nah, biaya pemanggilan atau perjalanan saksi itu dibebankan kepada pihak yang meminta. Dan sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah supaya tidak ada kecurangan. Nah, proses pemeriksaan dalam proses pemeriksaan sidang arbitrase, yakni asas pemeriksaannya itu dilakukan secara tertutup dalam setiap tahap. Mulai dari pemeriksaan statement of claim, statement of defense, dokumen saksi dan ahli, maupun oral hearing dengan para pihak. Begitu juga pemeriksaan setempat, semua dilakukan dengan pintu yang tertutup. Nah, proses atau tata cara sengketa melalui arbitrase diatur dalam pasal 27 hingga pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang mana proses pembuktian penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase termasuk juga dalam hal proses pembuktian arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya mengenai produk arbitrase atau binding opinion dan putusan. Nah, binding opinion atau pendapat arbitrase itu adalah pendapat yang mengikat atau pendapat mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang diajukan oleh pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masalah atau hubungan tertentu dari suatu perjanjian. Nah, sedangkan putusan adalah putusan akhir yang diberikan arbitrase terhadap suatu sengketa di antara para pihak. Terus bentuk dan isi opinion
dan putusan arbitrase, yakni binding opinion atau pendapat itu berisi tentang penafsiran ketentuan yang kurang jelas. Yang kedua, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru. Kekuatan hukum binding opinion atau putusan arbitrase ini itu diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Arbitrase. Nah, pelaksanaan putusan arbitrase pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan merupakan realisasi dan kewajiban para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Nah, putusan arbitrase sama halnya dengan putusan hakim, yakni memiliki kekuatan hukum yang tetap yang dapat dilakukan tindakan eksekusi. Lanjut mengenai tentang pelaksanaan putusan arbitrase dan mekanisme eksekusinya. Nah, pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan merupakan realisasi dari kewajiban para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Putusan arbitrase sama halnya dengan putusan hakim yang memiliki kekuasaan atau kekuatan hukum tetap yang terdapat dalam tindakan eksekusi. Nah, tata cara pelaksanaan putusan arbitrase adalah diatur dalam bab 4 pasal 59 sampai pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yakni tata caranya yang pertama dalam waktu paling lama 30 tahun terhitung pada tanggal putusan diucapkan. Kedua, penyerahan dan pendaftaran sebagaimana diatur dalam satu tadi. Yang ketiga, arbiter dan atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembaran asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentik kepada panitia pengadilan. Kedua, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pada ayat 1 tadi, yakni dalam 30 hari, maka berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Nah, semua biaya yang berhubungan dan pembuatan akta pendaftaran itu dibebankan oleh para pihak. Putusan arbitrase itu bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Lanjut mengenai tentang eksekusi putusan. Eksekusi adalah suatu tindakan yang ditempuh secara paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana hal tersebut akan menjadi pilihan ketika pihak yang kalah tidak beritikat baik untuk melaksanakan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Adapun asas eksekusi ialah yakni putusan itu telah berkekuatan hukum tetap kecuali putusan serta-merta putusan provisi dan eksekusi berdasarkan grosse acte. Kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Ketiga, putusan yang mengandung amar condemnatoire. Ketiga, eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan yang dilaksanakan oleh panitera. Lanjut mengenai tentang mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Mekanisme pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa telah diatur dalam bab 67 pada pasal 70 sampai dalam pasal 72 mengenai pembatalan putusan arbitrase, yakni memenuhi alasan pembatalan menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yakni yang pertama, adanya surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ditemukan
Atau ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Adapun unsur-unsur pembatalan dalam pasal 70, menurut penjelasan pasal 70 tersebut, yakni harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang menyatakan terbukti atau tidaknya alasan yang menjadi dasar pembatalan dapat digunakan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Nah, setelah permohonan pembatalan memenuhi pasal 70 tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis kepada ketua pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan. Bila permohonan dikabulkan, maka ketua pengadilan menentukan lebih lanjut akibat dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Permohonan banding dilakukan hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan pada ketiga alasan pembatalan pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian dan alternatif penyelesaian sengketa. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai pengulangan materi kuliah pada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Itulah mungkin dari saya, mungkin kurang lebihnya pun maaf, atau ada pun salah katanya pun maaf. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.